Halo, selamat pagi saudara. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Nabila Gita dapat menjumpai Anda kembali dalam Sapa Jabar yang akan selalu menyapa pagi Anda dengan beragam dialog menarik pastinya. Saudara, industri garmen dan tekstil yang begitu banyak di Indonesia tentunya akan terus berkembang. Untuk itu akan dipilih mereka yang lulusan pendidikan tinggi yang berkualitas sesuai dengan jurusannya. Salah satunya di Bandung ada STT Tekstil. STT Tekstil ini merupakan salah satu pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang handal untuk industri garmen nasional dan internasional. Dalam waktu dekat ini, STT Tekstil juga akan menggelar acara Jambore Tekstil. Untuk itu kita akan membahasnya seperti apa Jambore Tekstil ini dengan tema menyongsong Jambore Tekstil ke-39 dan literasi media bagi masyarakat desa. Telah hadir bersama kami di studio Kompas TV Jawa Barat, Dr. Muhammad Widodo selaku Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik STT Tekstil Bandung dan juga Naufal Arafah selaku Ketua Panitia dari Jambore Tekstil ke-39 tahun 2018. Pak Widodo dan juga Kang Naufal, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya, terima kasih sudah berkunjung ke Kompas TV Jawa Barat saat ini dalam Sapa Jabar. Mungkin dari Pak Widodo dulu, ini STT Tekstil atau sekarang dikenalnya Politeknik STTT ya Pak ya? Politeknik STT Bandung. Dan ini merupakan institusi tekstil pertama di Indonesia. Kalau kita bicara mengenai perkembangan dari STTT sendiri, sejauh ini seperti apa? Saya kira sangat baik perkembangannya. Diawali pada tahun 1922 sebetulnya. Jadi sudah sangat lama. Termasuk salah satu kampus tertua di Indonesia. Dan dalam rentang selama sekitar mungkin hampir nanti pada tahun 2022 kita akan berusia 100 tahun. Dan pada rentang itu kita sudah banyak mengalami perubahan-perubahan nama. Tentu ya. Termasuk pada tahun 70-an kita dikenal dengan nama ITT, betul. Kemudian berkembang menjadi Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil dan masyarakat menyebutnya STTT. Dan itu masih sampai sekarang itu kan. Kemudian pada tahun 2014 sekolah kita berganti nama lagi menjadi Politeknik STTT Bandung. Tapi memang panjang kan ya kalau Politeknik STTT Bandung kan gitu ya, sehingga lebih mudah menyebut STTT saja, saya kira sama saja. STTT ya. Oke, baik. Lantas untuk apakah sekarang programnya S1 saja atau sekarang sudah berlanjut ke program master? Adakah yang baru dari? Itu juga informasi yang paling terbaru, masih hangat gitu kan, informasi disampaikan pada publik kemarin. Kebetulan sekolah kita adalah sekolah vokasi yang programnya adalah Diploma 4. Diploma 4 sebetulnya yang setara dengan S1 hanya memang arahnya berbeda. Terapan, kita lebih pada terapan. Kemudian tadi disebutkan bahwa kita adalah sekolah tekstil pertama dan insya Allah sebetulnya masih yang terbaik se-Indonesia. Ada beberapa alasan sehingga kita bisa yakin dan confident bahwa kita terbaik karena memang pertama disupport penuh oleh Kementerian Perindustrian, baik secara program maupun secara pendanaan. Kemudian kita punya tradisi keilmuan yang panjang, itu kan hampir 100 tahun sekarang. Kemudian juga kita punya kedekatan yang sangat kuat dengan industri. Dalam rentang sekian lama kan itu alumni kita sudah banyak di industri. Itu juga yang ingin saya tanyakan. Sejauh ini lulusannya sudah ada di mana saja Pak? Dan untuk jurusannya sendiri, mungkin ini warga Jawa Barat juga ingin tahu, ada yang berminat juga untuk bersekolah di sana. Ada jurusan apa saja sih Pak? Di kita ada jurusan 3 jurusan sekarang ini untuk program Diploma 4. Jadi ada teknik tekstil, secara mudah saja kita sebutkan bahwa mereka belajar tentang pembuatan benang dan kain sampai proses jadi kain mentah. Kemudian ada jurusan kimia tekstil, itu adalah mengolah kain dari mulai kain mentah sampai menjadi kain hasil celup dan printing. Saya jurusan kimia tekstil. Dan Naufal adalah jurusan garment, mengerjakan kain yang sudah diolah menjadi bahan pakaian. Oke, nah di sini Kang Naufal adalah salah satu mahasiswa ya di sana. Kalau kita boleh tahu mungkin berbagi pengalaman sedikit selama ini Kang Naufal bersekolah, berkuliah di Politeknik STTT, seperti apa pengalamannya sejauh ini? Untuk pengalamannya sejauh ini sangat berkesan dan sangat sejauh ini kan untuk pendidikannya itu untuk kebanyakan ke praktek ya, praktek. Dan untuk di sana tuh untuk alat-alatnya, kemudian untuk tenaga-tenaganya juga udah ahli seperti itu. Kemudian disokong, kemudian seperti yang tadi kata Pak Widodo, disokong dengan bantuan dan pendidikan yang untuk dari Kementerian Perindustrian. Itu membuat kita dipacu untuk
berkembang lebih pesat sih, seperti itu tepatnya. Oke, baik. Kalau kita bicara tadi Pak, yang sempat terlewat adalah lulusannya nih, biasanya Oh, iya. lulusan dari Politeknik STTT sudah di Ya. mana saja sekarang? Lulusan kita tersebar di seluruh segmen industri tekstil, Oke. mulai dari industri pemintalan terus sampai pada pembuatan kain, kemudian pencelupan sampai pada garment. Memang sesuai dengan misinya kita memang menghasilkan SDM industri. Jadi memang diarahkan untuk melayani industri. Nah, tapi di luar itu pun ada orang-orang seperti saya yang bekerja di instansi pemerintahan sebagai dosen, ada yang bekerja juga sebagai birokrat di kementerian misalnya, kemudian juga ada jadi peneliti juga. Saya kira sebarannya seperti itu. Tapi memang industri pun juga macam-macam, tidak harus melulu pabrik. Sangat luas ya. Ya. Oke, baik. Nah, itu untuk tadi kita bicara mengenai Politeknik STTT yang saat ini sangat berkembang. Begitu tadi juga pengalaman dari Kang Noval yang memang terasa sekali berkuliah di Politeknik STTT ini banyak sekali manfaatnya dan pastinya ini akan berpengaruh ke jenjang berikutnya untuk Kang Noval sendiri. Ini akan ada satu acara yaitu Jambore Tekstil yang mana ini merupakan tradisi dari Politeknik STTT juga setiap tahun diadakan. Tahun lalu, tahun ini juga ini merupakan yang ke-39, artinya ini udah tahun ke-39 juga. Benar. Politeknik STTT mengadakan Jambore Tekstil. Secara singkat, acara ini akan seperti apa? Untuk secara singkat, acara Jambore Tekstil ini mengusung tema kebinekaan berbudaya, seperti itu. Jadi di Jamteks ini kita melakukan acara pengabdian pada masyarakat, kemudian kita juga ada temu antar alumni, kemudian kita juga melakukan memberikan kegiatan-kegiatan bermanfaat kepada masyarakat. Oke, nah kita akan ulas lagi lebih lanjut. Siap. Seperti apa kira-kira konsep acaranya, lalu juga siapa saja yang terlibat dan kapan acaranya. Karena ini yang pasti bisa diikuti oleh seluruh warga Jawa Barat ya, Kang Noval ya. Kita akan bahas lagi Pak Widodo dan juga Kang Noval pada segmen selanjutnya. Saudara jangan kemana-mana karena usai jeda kita masih akan membahas mengenai acara dari Politeknik STTT yaitu menyongsong Jambore Tekstil ke-39. Tetaplah bersama kami dalam Sapa Jabar. Kembali di Sapa Jabar, saudara, kita masih membahas mengenai salah satu acara yang diadakan oleh Politeknik STT Tekstil Bandung yaitu menyongsong Jambore Tekstil ke-39 dan literasi media bagi masyarakat desa. Tadi kita ulas sedikit secara singkat acaranya seperti apa dan ini kelihatan sekali bahwa banyak kegiatan positif di sana. Kita akan bahas kembali untuk konsep acaranya, Kang. Seperti apa? Untuk konsep acaranya kita ada 4 poin untuk di kegiatan Jambore Tekstil ini. Yang pertama, kita ruang lingkupnya ke pendidikan. Kedua, kita ada pelatihan. Yang ketiga, kita ada pengobatan. Dan keempat, kita ada pembangunan. Nah, untuk targetnya sendiri kita ditargetkan kepada masyarakat. Nah, untuk tujuannya ini kan kita emang berdasarkan dari Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu poin ketiga, pengabdian pada masyarakat. Beriringan dengan tujuan tersebut, didukung dengan pihak perguruan tinggi, kita melaksanakan Jambore Tekstil alhamdulillah sekarang yang ke-39. Oke, ini menarik sekali. Jadi ada pengabdian kepada masyarakat yang pastinya ini didukung penuh oleh kampus ya, Pak? Betul. Dukungannya sendiri seperti apa untuk acara ini? Jadi ya tentu saja di luar perizinan kita juga membantu mereka dalam konsep. Memang ide datang pertama dari mahasiswa. Kemudian di dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat seperti training misalnya, sebetulnya juga sangat terbuka kemungkinan mereka bisa minta bantuan untuk tenaga pengajar dari kami. Itu sangat mungkin. Dan kebetulan juga saya mengepalai unit penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi sangat paralel ya, sejalan dengan apa yang kita kerjakan. Oke, di pengabdian untuk masyarakat ini sendiri. Jadi mungkin boleh diceritakan Kang seperti apa? Apakah ini mahasiswa datang ke di mana lokasi masyarakat berada begitu dan targetnya siapakah? Memang mereka ibu rumah tangga atau yang seumuran kita juga nih mahasiswa juga boleh ikut dalam acara tersebut? Untuk acara ini kan kebetulan lokasinya itu di Kampung Kertamana, Desa Margamukti, Kecamatan Pangalengan. Di Pangalengan di ya? Pangalengan ya. Dan untuk sasaran kita sebenarnya untuk seluruh masyarakat, dari mulai pemuda-pemudinya, anak-anaknya, ibu dan bapaknya kayak gitu. Dan untuk contoh konkret dari pengabdian pada masyarakatnya itu kita mengangkat unsur tekstilnya seperti itu. Nah, untuk unsur tekstilnya kita melakukan pelatihan-pelatihan berupa tenun ikat atau tie-dye, kemudian ada rajut tangan dan pelatihan sablon. Harapannya kita
bisa mengangkat ekonomi masyarakat di sana melalui ilmu-ilmu yang kita miliki di kampus Politeknik STT Bandung seperti Wow, itu. luar biasa sekali ya Pak ya. Pasti di Pak Widodo senang sekali nih dengar mahasiswa-mahasiswanya melakukan kegiatan ini, sangat positif sekali, bisa memberdayakan masyarakat juga tentunya. Tapi kalau kita bicara mengenai perkembangan tekstil dan juga garmen di Indonesia saat ini, sebenarnya perkembangannya seperti apa sih Pak? Perkembangan sangat baik, dan memang ada sedikit kesan dari masyarakat bahwa tekstil seperti menurun gitu. Dan memang ada beberapa berita yang mengatakan bahwa industri ini tutup dan seterusnya. Tapi sebetulnya yang buka juga banyak. Dan malah sekarang itu kenyataannya adalah bahwa investasi untuk industri tekstil dan garment itu bergerak pindah ke arah Jawa Tengah, dan mereka punya perkembangan sangat bagus di sana. Salah satu bukti bahwa industri garment dan tekstil berkembang sangat baik di daerah Jawa Tengah, diantaranya di sini kan sudah sangat established sebetulnya ya. Daerah-daerah seperti Cimahi dan Majalaya dan seterusnya adalah sentra-sentra untuk pusat tekstil di Jawa Barat. Tapi di Jawa Tengah juga saya kira mulai berkembang sangat baik di sana. Kementerian Perindustrian khusus mendirikan akademi komunitas tekstil di sana dengan biaya sangat besar untuk mensupport pengadaan tenaga kerja bagi perkembangan industri tekstil yang sekarang ada di Jawa Tengah. Wow. Itu komitmen pemerintah untuk mendukung pengembangan industri tekstil. Oke, dan yang Bapak rasakan sendiri di Jawa Barat khususnya seperti apa? Sangat baik, sangat baik perkembangannya. Oke, baik. Oke, untuk acara ini sendiri, Kang, sejauh ini apakah memang sudah ada melakukan publikasi begitu kepada masyarakat agar nanti ini acaranya kapan kebetulan? Untuk acaranya kita tanggal 10, 11, dan 12 Agustus. Oke, artinya ini masih cukup panjang, ada waktu 1 bulan lagi. Apakah sudah mulai dikenalkan kepada masyarakat, publikasi dan sosialisasi sudah dilakukan? Untuk publikasi dan sosialisasi kita sudah lakukan karena kita ada acara pra-event sebelumnya. Oke, ada pra-event ya, dulu. Untuk pra-eventnya sendiri kita sudah melaksanakan pengobatan gratis. Nah, untuk pengobatan gratis ini kita sudah memeriksa kemudian mengobati 100 warga bekerja sama dengan dinas kesehatan setempat dan puskesmas setempat untuk melakukan pengobatan tersebut seperti itu. Dan kita juga melakukan pelatihan-pelatihan seperti yang saya tadi katakan, kita melakukan pelatihan rajut tangan seperti itu, kemudian tie-dye dan sablon seperti itu. Artinya ini warga memang diperkenalkan terhadap dunia tekstil begitu ya, diperkenalkan lalu juga diajarkan langsung dengan harapan tadi ya bisa jangka panjang, bisa bernilai ekonomi juga mungkin untuk warganya sendiri. Pak, ini merupakan acara ke-39. Mungkin ini adalah salah satu hajat besar Politeknik STT Tekstil di Bandung begitu ya. Tapi awalnya ini kalau kita boleh tahu mengapa Politeknik STT Tekstil ini menggagas Jambore Tekstil? Jadi kalau yang saya dengar dari cerita turun-temurun dari senior-senior, sebetulnya kan ini datang inisiatifnya dari mahasiswa sebetulnya, lalu diambil alih oleh kampus itu kan, dan diakomodasi dan disupport. Jadi dan mengalami evolusi dari mulai kegiatan yang tadinya cuma sekedar untuk acara liburan, lalu berubah dan padat berisi dengan program-program yang tadi diceritakan oleh Saudara Noval. Dan itu saya kira sangat baik gitu kan, karena ini merupakan bagian dari tradisi panjang, kemudian juga merupakan bagian dari jati diri kita, identitas baik untuk institusi Politeknik sendiri maupun terhadap untuk mahasiswa. Oke, karena manfaatnya sangat banyak, tidak hanya untuk Politeknik STT Tekstil saja, tapi untuk masyarakat di sekitar itu yang paling penting ya. Kita juga masih ingin tahu kira-kira apa saja yang akan didapatkan oleh para peserta, nanti output yang didapatkan apabila terlibat dalam acara ini, sehingga ini akan lebih seru lagi nanti Kang ya acaranya. Kita akan lanjutkan pada segmen selanjutnya. Saudara jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Sapa Jabar. Di Sapa Jabar, saudara, bagi Anda yang baru bergabung, kita masih bersama dengan Bapak Widodo selaku Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik STT Tekstil Bandung, dan juga Naufal Arafah selaku Ketua Panitia dari Jambore Tekstil ke-39. Pak, tadi kita sudah mulai membahas banyak sekali. Begitu saya ingin ke Kang Naufal dulu. Kang, sebenarnya ini siapa saja yang nantinya akan terlibat? Karena ini cukup menarik dari tema menyongsong Jambore Tekstil ke-39. Tentunya itu yang akan terlibat adalah mahasiswa dan juga mungkin tenaga ahli. Bapak juga pasti akan terlibat begitu. Tapi di sini ada literasi media bagi masyarakat desa. Nah, apakah memang ada pihak-pihak dari media juga mungkin yang terlibat dalam acara ini, seperti apa? Nah, ini untuk inovasi tahun ini kita kerjasama dengan KPID Jawa Barat. Kita ada program namanya literasi media. Nah, untuk literasi media ini kita tujuannya memang kepada masyarakat dan kepada mahasiswa baru.
Jadi untuk program ini kita ada pengenalan terhadap cara menonton TV yang baik, kemudian cara pengawasannya itu seperti apa, dan ketika ada pelanggaran-pelanggaran melapornya itu ke siapa. Dilapornya kemana? Nah itu udah jelas, melaporannya itu kepada KPD Jawa Barat. Betul. Seperti itu. Oke, jadi menarik sekali ini mungkin inovasi yang cukup baru di tahun ini ya, Iya. karena di tahun lalu mungkin belum ada begitu. Nah, kita bicara mengenai output yang akan didapatkan oleh mereka, mungkin dari Pak Widodo dulu. Bagaimana apabila warga ini mengikuti acara ini, selain tentunya akan mendapatkan manfaat dari pelatihan tadi, tapi apa saja sih Pak yang bisa didapatkan? Saya kira untuk masyarakat manfaat yang bisa diambil dari program seperti ini adalah pengetahuan basic ya mengenai tekstil. Saya kira tekstil adalah pengetahuan yang langsung bisa kita serap karena memang begitu dekat dengan kita. Tapi ada hal-hal yang memang perlu disampaikan, dan di samping itu pun juga saya kira masyarakat bisa belajar banyak tentang tekstil berhubungan dengan keterampilan dan teknik-teknik tadi diceritakan oleh Saudara Noval. Lalu keterampilan tadi bisa digunakan untuk meningkatkan perekonomian mereka. Saya kira mungkin itu yang menjadi poin sehingga nilai pengabdian masyarakatnya memang kuat di sana. Oke, Kang Noval mungkin ingin menambahkan apa saja output yang apabila warga Jawa Barat ini akan mengikuti acara Kang Noval nanti nih? Nah, jadi untuk tambahannya sendiri kan kita ini seperti yang tadi saya sebutkan, ada tentang pendidikan, pelatihan, pengobatan, dan pembangunan seperti itu. Nah, untuk masyarakatnya sendiri kita berharap agar masyarakat itu lebih mandiri dan lebih kreatif seperti itu dengan pembekalan-pembekalan yang kita berikan. Dan untuk peserta yang mengikuti termasuk mahasiswa, kita berharap untuk seluruh mahasiswa itu agar lebih peka terhadap lingkungan sekitar, kemudian pada akhirnya akan menimbulkan rasa peduli, rasa peduli terhadap lingkungan, terhadap masyarakat, dan harapannya juga akan memberikan jiwa sosial yang tinggi. Oke, wow, oke. Jawaban anak muda beda ya Pak ya, lebih kreatif katanya gitu ya, karena ini mungkin Bagus. sasarannya untuk anak muda juga, Seperti pemuda-pemudi itu. juga begitu ya harapannya. Baik, untuk persiapannya sendiri Kang sudah berapa persen? Sudah aman ya sebulan lagi nih? Insya Allah untuk persiapannya kita 70%. Oke, untuk mereka yang akan mengikuti nanti di acara Jambore Tekstil tanggal 10, 11, 12 harus mendaftar terlebih dahulu atau seperti apa caranya? Untuk mekanismenya kan kita ini kegiatannya itu internal, Mbak, seperti itu. Jadi yang diikuti ini dari mahasiswa baru, mahasiswa lama, kemudian dari perguruan tinggi dan stafnya beserta alumninya. Jadi memang untuk kegiatan ini kita dikhususkan untuk tekstil seperti itu. Oke, baik. Pengabdian masyarakat ini bukan kali pertama. Ini artinya berarti memang dari tahun-tahun sebelumnya sudah dilakukan begitu ya Pak. Mungkin kampungnya saja yang berbeda. Iya. Hari ini tahun ini di Pangalengan, tahun sebelumnya di Ciwidey begitu ya. Nah, kalau menurut Pak Widodo sendiri, apakah ini cukup sampai di sini saja atau sebenarnya ini masih tetap harus ada lanjutannya begitu? Harus. Jadi memang salah satu sifat dari pengabdian masyarakat, kemudian juga ada konsep binaan ya. Jadi harus dilanjutkan dari satu panitia kepada panitia berikutnya. Tapi kadang-kadang kan berpindah-pindah seperti itu kan tempatnya, sehingga mungkin baik juga bagi panitia untuk menyiapkan adik-adik mahasiswa untuk mengisi pada kegiatan berikutnya. Jadi memang diharapkan dengan cara begitu akan ada keberlanjutan program dan ada penguatan dari apa yang sudah diberikan oleh panitia Jamtek pada tahun sebelumnya dan seterusnya. Betul, karena rasanya sayang sekali ya Pak, kita Betul. sudah di awal sudah diberikan pelatihan, tapi untuk pembinaan tahun berikutnya kan seharusnya mungkin bisa begitu. Menurut Kang Noval sendiri seperti apa? Apakah ini akan menjadi Kang Noval akan meminta kepada ketua panitia selanjutnya agar bisa melanjutkan apa yang sudah Kang Noval lakukan di tahun ini? Nah, untuk selanjutnya saya juga berharap sih untuk ketua pelaksana selanjutnya agar melanjutkan ya program-program yang baik dan selalu mengembangkan dan Inovasi menambahkan juga inovasi pastinya ya. seperti itu. Dan untuk program-program yang baik agar diteruskan seperti itu sih. Jadi nanti untuk ketua pelaksana selanjutnya agar terus dilanjutkan, ditingkatkan lagi dan juga ditingkatkan pastinya. seperti Oke, baik Pak, mungkin terakhir harapannya seperti apa untuk mahasiswa-mahasiswa Bapak ini yang memang menjadi panitia luar biasa sekali, kegiatan yang sangat positif, dan untuk acaranya sendiri seperti apa? Boleh silahkan disampaikan Pak. Baik, jadi untuk adik-adik panitia mahasiswa ini harus diteruskan dan dilanjutkan.
Kemudian tadi sangat baik disampaikan oleh Saudara Noval bahwa perlu ada keberlanjutan dari satu panitia pada panitia berikutnya. Yang menjadi penting adalah untuk menjaga kontinuitas keberlanjutan dari satu program pada program berikutnya, karena kalau misalnya berhenti pada situ saja artinya tidak ada keberlanjutan dan mungkin manfaatnya menjadi kurang tersampaikan. Kemudian untuk tadi satu lagi apa pertanyaan berikutnya? Harapan untuk acara ini, Pak? Harapan untuk acara tentu saja harapannya adalah bahwa acara ini sukses dan diikuti oleh peserta, baik peserta dari mahasiswa ya, Noval ya, dan juga oleh masyarakat. Saya kira ini adalah satu inovasi juga sangat baik melibatkan masyarakat, bukan hanya pada lokasi saja, tapi juga secara lebih luas. Saya kira mungkin itu menjadi satu momen yang sangat baik untuk lebih mengenalkan program dan kampus kita pada masyarakat. Betul, Kang Noval, ini ada harapan dari Pak Widodo yang rasanya cukup berat nih untuk Kang Noval sebagai ketua panitia. Kang Noval sendiri harapannya seperti apa untuk acara nanti? Untuk harapannya sih semoga bisa memberikan manfaat terhadap masyarakat. Tentunya ya. Dan untuk mahasiswa baru terutama nanti kan akan dilibatkan juga, semoga bisa menimba ilmu, kemudian ya seperti itu, dan untuk mahasiswa secara umum agar bisa lebih tersentuh sih jiwa sosialnya seperti itu, dan pada akhirnya jiwa-jiwa peduli terhadap masyarakat akan timbul. Oke, baik Pak. Jadi memang ini acara ini tidak hanya berdampak bagi nanti masyarakat yang akan pengabdian masyarakat tadi di acara itu, tapi sebenarnya untuk para mahasiswa pun juga banyak sekali manfaatnya ya Pak ya. Di masa muda saat ini kegiatan banyak, sangat produktif, tentunya akan menjadi kegiatan yang sangat positif. Sekali lagi terima kasih Pak Widodo dan juga Kang Noval. Kita harapkan bersama agar acaranya nanti lancar. Amin. Dan tadi manfaat, tujuan, output yang dihasilkan ini sesuai dengan apa yang diharapkan sebelumnya. Terima kasih waktunya. Saudara, demikian perbincangan kami pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda, dan jangan lupa acaranya nanti tanggal 10, 11, 12 ya. Kang Noval ya, semoga bisa ikut berkontribusi dan juga meramaikan acara Jambore Tekstil ini. Saya pamit, Nabila Gita beserta kru yang bertugas mengucapkan undur diri. Jangan lupa saksikan Sapa Jabar, dan saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Selamat beraktivitas.